Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku 10 RPLA dan 10 RPLB. Kembali kita jumpa lagi dengan mapel pemrograman dasar. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel, tipe data dan konstanta, maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang algoritma pemrograman, bagaimana cara penulisannya dan bagaimana nanti pengaplikasian dari variabel, konstanta maupun tipe data itu sendiri dalam penulisan algoritma pemrograman. Oke anak-anakku, kita mulai pembelajaran kali ini ya. Oke, anak-anak, kembali Ibu ingatkan kalian dengan memperhatikan gambar pada slide ini ya. Nah, gambar di samping ini adalah gambar perangko dari Rusia, yaitu seorang pria yang kita sebut Al-Khawarizmi. Siapakah beliau? Tentunya untuk mata pelajaran pemrograman dasar, pada awal kita bahas materi kita, sedikit sudah kita singgung tentang siapa beliau ini. Bagi kalian yang sedang berkecimpung dalam dunia komputer, maka sudah seharusnya mengetahui dan kenal siapa beliau yang di samping ini. Siapa anak-anak? Al-Khawarizmi ya. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang karya-karyanya dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi banyak menjadi dasar perkembangan ilmu modern. Dan dari namanya, istilah yang akan kita pelajari dalam bab ini muncul. Dari Al-Khawarizmi kemudian berubah menjadi algoritma kalau dalam bahasa Inggrisnya, dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Jadi beliau adalah penemu algoritma. Anak-anak, kita bahas tentang algoritma terlebih dahulu ya. Pengertian algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Dalam beberapa konteks, algoritma dapat diartikan urutan langkah-langkah yang spesifik atau tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini yang jadi masalah maksud dari logis dan sistematis itu sendiri. Kalau kita maknai dari kedua istilah ini, logis itu berarti masuk akal atau sesuai dengan logika, atau bisa juga dikatakan benar menurut nalar. Sedangkan untuk sistematis itu sendiri, maksudnya adalah teratur menurut sistem, memakai sistem, dan dengan cara yang diatur baik-baik. Jadi urutan langkah penyelesaian masalah di sini itu benar menurut akal dan diatur menurut sistem. Nah, coba perhatikan pada slide ini contohnya dari algoritma itu sendiri, yaitu algoritma membuat kue. Nah, kalian perhatikan langkah-langkahnya nomor 1 sampai nomor 4. Langkah yang pertama, sediakan bahan-bahan. 2. Olah adonan. 3. Letakkan di atas kompor. Dan 4. Nyalakan kompor. Nah, dari sini kita bisa melihat di mana logis dan sistematisnya. Coba kalian perhatikan nomor 1 sampai 4, langkah nomor 1 sampai 4. Bisakah langkah ini kita bolak-balik susunannya? Misalkan yang nomor 1 kita ganti letakkan di atas kompor. Yang kedua baru sediakan bahan-bahan. Ketiga olah adonan. Dan yang keempat nyalakan kompor.
Kalian pikirkan, kalian angan-angan, coba bisakah kalau urutannya seperti itu? Diletakkan di atas kompor sementara bahan-bahannya belum disediakan. Nah, kira-kira masuk akal enggak? Nah, di sini letak logis dan sistematisnya. Jadi, urutan langkah-langkah itu tidak boleh kita semau kita menyusun urutannya. Jadi, harus sesuai akal, harus sesuai nalar, harus masuk akal. Kalau kita letakkan di atas kompor sementara bahan-bahannya belum kita sediakan, kan tidak logis artinya. Nah, disinilah letak logis dan sistematis itu sendiri. Jelas ya anak-anak? Oke anak-anak, kita coba perhatikan contoh yang kedua pada tayangan di slide ini. Seorang pemuda tiba di tepi sebuah sungai. Pemuda tersebut membawa seekor kambing, seekor serigala, dan sekeranjang sayur. Mereka bermaksud menyeberangi sungai dengan sebuah perahu yang hanya memuat 2 beban. Masalahnya timbul karena jika serigala yang terlebih dahulu dibawa, maka sayur akan habis dimakan kambing. Nah, pertanyaannya sekarang, langkah yang tepat yang bagaimana agar keempat ini bisa menyeberangi sungai dan tiba di tepi sungai dengan aman dan selamat, tidak saling memakan, karena sayur bisa dimakan oleh kambing, kambing bisa juga dimakan oleh serigala. Maka cara bagaimana yang harus kita pikirkan di sini? Nah, coba langkah yang harus kita lalui, langkah-langkah yang harus kita lalui untuk ketiganya bisa diseberangkan dengan aman sampai di seberang sungai, maka coba kita perhatikan seperti ini. Si pemuda membawa kambing dan serigala ke seberang sungai terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau keduanya, kambing dan serigala, kita tinggalkan di seberang untuk mengambil sayur, maka kemungkinan kambingnya akan dimakan oleh serigala. Nah, maka langkahnya bagaimana? Nah, setelah kambing dan serigala kita seberangkan di tepi sungai, di seberang sungai, maka kambing tersebut kita bawa kembali untuk mengambil sayur. Ya, jadi langkah yang kedua adalah pemuda membawa sayur dan kambingnya ke seberang. Baru nanti ketiganya aman, tidak saling memakan. Jelas anak-anak, bisa dibayangkan ya? Anak-anak, kita lanjut dengan struktur algoritma. Inti dari algoritma adalah menemukan solusi dari suatu permasalahan. Untuk menyelesaikan masalah, algoritma membutuhkan spesifikasi input atau masukan sesuai yang diperlukan. Memprosesnya melalui serangkaian langkah-langkah dan menghasilkan output sebagai solusi dari permasalahan. Kalau kita gambarkan dalam sebuah bagan, ada pada tayangan di slide ini ya. Bagan yang pertama, ada masalah, terus kita susun algoritmanya, dan nanti outputnya berupa solusi. Untuk bagan yang kedua, ada input, terus algoritma, dan nanti ada outputnya. Jadi sesuai dari inti dari algoritma tadi adalah menemukan solusi dari suatu masalah. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Secara umum, struktur algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Nama atau judul algoritma adalah
gambaran secara singkat apa tujuan dari algoritma itu sendiri. Pemberian nama algoritma disarankan singkat dan jelas, namun sudah mewakili maksud dari algoritma. Dalam algoritma komputer, biasanya nama algoritma dituliskan tanpa spasi. Misalnya, algoritma volume balok. Kita tuliskan dengan karakter pertama besar V, dan balok huruf B-nya kita buat dengan huruf besar, atau algoritma volume underscore balok. Jadi dituliskan tanpa spasi. Gantinya apa? Gantinya bisa kalian variasikan, bahwa kalau ada dua kata, maka karakter yang pertama dibikin huruf besar, atau kedua kata dipisahkan dengan underscore atau garis bawah. Ya. Terus yang kedua, bagian deklarasi. Bagian deklarasi merupakan tahap persiapan dari algoritma. Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan agar algoritma dapat berjalan. Yang didefinisikan di sini termasuk variabel, tipe data, konstanta, nama prosedur, dan fungsi. Yang ketiga adalah bagian deskripsi. Pada bagian ini dijelaskan serangkaian langkah-langkah atau instruksi atau pernyataan atau statement untuk memproses alat dan bahan atau inputan untuk menghasilkan output yang sesuai yang diharapkan. Langkah-langkah dalam algoritma dituliskan dari atas ke bawah. Urutan penulisan menentukan urutan perintah. Coba kalian perhatikan pada gambar di slide ini. Nah, di situ tertera algoritma, nama algoritma. Maksudnya untuk judulnya adalah algoritma, dilanjut dengan nama algoritma itu sendiri. Ya, di sini berisi penjelasan mengenai algoritma yang berisi uraian singkat mengenai apa yang dilakukan oleh algoritma. Sedangkan bagian deklarasi ini memuat semua bahan dan alat yang dibutuhkan selama algoritma dijalankan. Atau dalam algoritma meliputi variabel yang dipakai, nama tipe data, konstanta, nama prosedur, dan nama fungsi yang didefinisikan di sini pada deklarasi ini. Nah, terus deskripsi ini memuat semua langkah, proses atau statement algoritma yang dituliskan di sini. Biasanya langkah-langkah diberikan penomoran untuk memudahkan penelusuran dan organisasi dari algoritma itu sendiri. Nah, oke, kita sampai pada ciri-ciri algoritma. Coba kalian perhatikan nomor 1 sampai nomor 5. Yang pertama, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Maka nanti untuk algoritma itu harus ada mulai dan ada selesai, atau start dan end. Yang kedua, setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Nah, yang nomor 3, algoritma memiliki masukan. Masukan ialah besaran yang diberikan kepada algoritma. Terus yang keempat, algoritma mempunyai keluaran atau output. Keluaran ialah besaran yang memiliki hubungan dengan masukan itu sendiri. Selanjutnya yang kelima, setiap langkah algoritma harus dibuat efektif. Jelas ya anak-anak? Kita lanjut coba.
Oke, kita sampai pada cara penulisan algoritma. Nah, untuk cara yang pertama yaitu dengan bahasa natural atau bahasa sehari-hari. Penggunaan bahasa natural dalam algoritma sering dijumpai pada algoritma di kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan tentunya bahasa yang dipahami oleh pengguna algoritma. Kalau sebelumnya pada tayangan di slide sebelumnya kita ada contoh algoritma membuat kue. Nah, di situ ada langkah-langkah cara membuat kue dengan bahasa Indonesia, ya kan? Nah, bahasa sehari-hari kita atau bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna algoritma karena kita bahasa Indonesia, maka kita boleh menggunakan bahasa sehari-hari itu atau dengan bahasa natural itu dengan bahasa Indonesia. Tadi contoh di tayangan slide sebelumnya, ya. Contoh yang kedua dengan bahasa sehari-hari atau bahasa natural. Coba kalian perhatikan pada gambar ini ya. Berikut ini algoritma mencari nilai terbesar dari 3 buah bilangan. Bagaimana kita membuat langkah-langkahnya? Di sini dicontohkan judulnya algoritma mencari nilai max. Sedang deklarasinya berupa input 3 buah bilangan dan outputnya bilangan terbesar di antara 3 bilangan. Baru kita deskripsikan langkah-langkahnya. Yang pertama, baca bilangan pertama. 2. Baca bilangan kedua. 3. Baca bilangan ketiga. Selanjutnya nomor 4, bandingkan bilangan pertama dengan bilangan kedua, pilih bilangan terbesar, dan simpan bilangan terbesar itu dengan nama Nmax. Jadi, tadi inputnya ada 3 bilangan. Langkah yang pertama kita bandingkan dulu bilangan pertama dan kedua, lebih besar yang mana. Baru dari perbandingan kedua bilangan pertama dan kedua itu, setelah memperoleh yang terbesar itu yang mana, maka kita simpan dengan nama variabel Nmax. Ya. Nah, terus langkah selanjutnya, dari bilangan yang terbesar tadi yang kita simpan dengan nama variabel Nmax, kita bandingkan lagi dengan bilangan yang ketiga. Nah, jika Nmax kurang dari bilangan ketiga, maka ganti nilai Nmax dengan bilangan ketiga. Jika tidak, maka nilai Nmax tetap. Ya. Baru langkah yang terakhir, tuliskan Nmax sebagai keluaran. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana pemecahan masalah, algoritmanya bagaimana untuk mencari nilai terbesar dari 3 buah bilangan. Jelas ya anak-anak ya? Oke, contoh lagi ini anak-anak. Yang selanjutnya, algoritma hitung rata. Itu adalah judulnya. Kemudian deklarasinya apa? Input N data berupa bilangan dan output nilai rata-rata. Baru kita deskripsikan langkah-langkahnya sekarang. Langkah yang pertama, baca data ke-1, data kedua hingga data ke N. Maksudnya ke N tak terhingga ya. Nanti tinggal kita mau memberi batasan berapa ke N tersebut. Yang kedua,
jumlahkan data ke-1, data ke-2 hingga data ke-n sampai dengan simpan dengan nama jum. Jum merupakan apa anak-anak? Variabel, yaitu variabel jum untuk menyimpan penjumlahan data yang ke-1 hingga ke n. Jadi nanti jumlahnya kita simpan pada variabel yang namanya jum. Jelas ya? Terus yang ketiga, bagi jum dengan banyak data atau n. Dan hasil baginya kita simpan dengan nama rerata. Sudah ketemu. Jadi hitung reratanya berapa tadi jumlahnya, terus dibagi dengan banyaknya data ke n tadi, itu sudah ketemu rata-ratanya. Baru langkah yang terakhir adalah tuliskan rerata sebagai output atau keluaran. Oke anak-anak, kita sampai pada cara penulisan algoritma yang kedua, yaitu dengan pseudocode. Pseudo berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan code menunjukkan pada kode program. Sehingga pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Nah, pada penulisan pseudocode ini bisa kalian lihat pada gambar, nanti akan berisi judul. Judul ini berisi judul algoritma. Terus ada deskripsi yang berisi deklarasi variabel atau konstanta, dan implementasi yang berisi inti algoritma. Contoh penulisan pseudocode. Coba kalian perhatikan pada gambar di slide ini anak-anak, nomor 1 sampai nomor 5. Kita akan menghitung luas segitiga. Nah, langkah-langkah algoritma dalam penulisannya dengan pseudocode itu yang pertama start, yang kedua read, alas, dan tinggi. Atau kita membaca inputan dulu, yaitu dengan variabel alas dan tinggi. Ada dua variabel di sini, yaitu alas dan tinggi. Maka kita baca dulu nanti alasnya berapa dan tingginya berapa. Terus selanjutnya adalah proses perhitungan luas itu sendiri, yang kita simpan dengan nama variabel luas. Sedangkan untuk proses perhitungan luas, kita menggunakan rumus 0,5 kali alas kali tinggi. Ingat ya, sesuai pendeklarasian variabel namanya apa. Maka yang dipanggil saat perhitungan luas itu sendiri adalah sesuai dengan penamaan yang kalian berikan pada variabel tersebut. Setelah proses perhitungan luas, maka kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu print luas. Untuk terakhir kalinya, langkah yang terakhir adalah stop. Ya. Contoh yang kedua. Selain tadi kita ada langkah 1 sampai 5, penulisan untuk perhitungan luas segitiga bisa kita tuliskan seperti pada tayangan di slide ini, yaitu judulnya program hitung luas segitiga. Ingat ya, penamaan algoritma tidak boleh ada spasi. Maka di sini kita variasikan hurufnya untuk hitung hanya besar, luas,
L-nya besar dan segitiga S-nya besar tanpa ada spasi. Setelah judul apa? Deklarasi. Kita deklarasikan di sini variabelnya ada luas, ada alas, ada tinggi. Nah, di sini dicontohkan variabel tersebut bertipe integer semua. Untuk luas, alas, dan tinggi tipenya adalah integer. Nah, selanjutnya untuk algoritmanya atau untuk langkah-langkahnya adalah kita berikan atau kita baca alas itu bernilai 25 dan tingginya 30. Maka untuk proses penghitungan luasnya, rumusnya setengah atau 0,5 kali alas kali tinggi. Dan yang terakhir adalah kita membaca hasil perhitungan dari luas tersebut dengan nama variabel luas, atau di situ dituliskan right luas. Nah, anak-anak, kita sampai pada penulisan algoritma yang ketiga, yaitu dengan bagan alir atau biasa disebut dengan flowchart. Nah, flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan atau sering disebut chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart yang biasa kita gunakan nanti akan Ibu tayangkan pada slide ini. Bisa kalian perhatikan notasinya seperti apa, namanya apa. Nah, kalian kalau membuat flowchart atau bagan alir harus sesuai notasi-notasi yang sudah ditentukan, karena setiap notasi ada artinya, ada maknanya tertentu. Jelas ya anak-anak? Nah, untuk notasi yang pertama ini disebut terminator, yang berarti digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir suatu algoritma. Nanti dalam penggunaannya ini akan digunakan pada saat start dan stop atau start dan end, yang menunjukkan awal dan akhir suatu algoritma. Notasi yang kedua, kalian perhatikan bentuknya seperti jajar genjang. Ini disebut dengan data, yang digunakan untuk mewakili data input atau output atau menyatakan operasi pemasukan data dan pencetakan hasil. Notasi selanjutnya adalah persegi panjang ya. Kalian perhatikan bentuknya di situ. Disebut dengan proses, yang digunakan untuk mewakili suatu proses, atau kalau dalam rumus yang tadi kita contohkan itu untuk memproses atau dalam perhitungan rumusnya nanti yang kita gunakan untuk kalau kita sudah sampai ke flowchart. Nah, untuk selanjutnya notasi belah ketupat ya, bisa dibilang belah ketupat. Ini disebut dengan decision, yang digunakan untuk suatu pemilihan, penyeleksian kondisi di dalam suatu program. Nah, ini nanti kita gunakan pada saat kita menggunakan pemilihan atau percabangan. Terus yang selanjutnya segi 6 ini disebut dengan preparation, yang digunakan untuk memberi nilai awal, nilai akhir, penambahan atau pengurangan bagi suatu variabel counter. Notasi yang selanjutnya segi 4, tapi ini ada batasan di kiri dan kanannya, yang disebut dengan predefined process, yang digunakan untuk menunjukkan suatu operasi yang rinciannya ditunjukkan di tempat lain, atau dalam kurung ini prosedur, subprosedur, dan fungsi.
Notasi selanjutnya berbentuk lingkaran, ini disebut dengan konektor yang digunakan untuk menunjukkan sambungan dari flowchart yang terputus di halaman yang sama atau halaman berikutnya. Notasi berikutnya berbentuk anak panah, ini disebut dengan raw, yang digunakan untuk menunjukkan arus data atau aliran data dari proses satu ke proses yang lainnya. Oke anak-anak, kita sampai pada contoh flowchart. Nah, kalian perhatikan pada tayangan di slide ini bahwa ada flowchart. Kalian coba pikirkan untuk flowchart untuk menghitung luas segitiga ya, ini ya. Oke, seperti yang gambar di slide sebelumnya, bahwa notasi-notasi sudah ada maknanya sendiri tiap simbol atau notasi yang ada. Maka di sini untuk mulai dan selesai kita menggunakan apa tadi anak-anak? Terminator yang bentuknya seperti elips. Terus ini ada tanda panah ke bawah, itu menunjukkan bahwa aliran data itu dari atas ke bawah. Nah, notasi yang kedua, jajar genjang, gunanya untuk input dan output. Maka inputnya apa untuk segitiga? Alas dan tinggi. Kita menggunakan variabel alas dan tinggi. Jadi di sini pada notasi jajar genjang yang pertama, kita akan membaca alas dan tingginya dulu dari segitiga itu. Baru kita proses dalam notasi segi 4 persegi panjang. Di sini kita memproses perhitungan luas segitiga. Kita tampung dengan variabel luas. Rumusnya apa untuk menghitung luas segitiga? Setengah alas kali tinggi, atau setengah kali alas kali tinggi. Nanti baru ketemu luas. Nah, untuk selanjutnya ada jajar genjang lagi. Jajar genjang yang kedua ini untuk menuliskan outputnya. Seperti tadi ya, pada tayangan slide sebelumnya, jajar genjang gunanya untuk apa? Notasi jajar genjang itu untuk menuliskan input dan output. Kalau yang di atas untuk menuliskan input, maka yang di bawah untuk menuliskan output. Outputnya apa toh? Luas. Luas itu sudah dihitung dalam proses sebelumnya pada persegi panjang. Maka setelah diproses dalam persegi panjang ini, notasi persegi panjang, kita sudah menghitung luasnya dengan rumus setengah kali alas kali tinggi, maka ketemu luas. Jadi untuk jajar genjang yang kedua, ini untuk menampilkan luas. Baru panah ke bawah lagi, setelah prosesnya selesai, kita menggunakan notasi elip lagi atau terminator lagi untuk menuliskan selesai. Berarti selesai dari algoritma tersebut. Oke, contoh selanjutnya untuk flowchart. Di sini ada dua flowchart. Yang sebelah kiri untuk menghitung volume tabung dan yang sebelah kanan untuk menghitung gaji bersih. Coba kalian simak anak-anak, kalian perhatikan pada dua contoh ini. Ya, untuk yang sebelah kiri atau yang berwarna biru, ada terminator, ada jajar genjang, ada data, ada terminator kembali. Nah, untuk memulai dan mengakhiri kita pakai terminator. Ya. Oke, terus selanjutnya ada panah ke bawah, input T. Kita berikan notasi di sini, kita tuliskan dengan notasi apa? Jajar genjang, input T. Berarti kita punya variabel T. Ada jajar genjang yang kedua, input R. Berarti kita punya variabel R yang mewakili untuk
jari-jari. Sedangkan yang variabel T itu mewakili tinggi dari tabung. Nah, selanjutnya kita mengolah data yang sudah kita inputkan. Kita pakai notasi persegi panjang untuk menghitung volume. Ya. Rumus dari volume itu apa? 3,14 kali R kali R kali tinggi atau Pi R kuadrat kali tinggi. Setelah rumus volume kita terapkan, kita hitung, maka akan ketemu volumenya. Ya, ketemu volumenya, maka kita berikan notasi volume dan kembali kita akhiri dengan terminator yang berisi selesai. Contoh yang sebelah kanan. Oke, ada terminator lagi mulai. Terus pada jajar genjang yang pertama ini berisi gaji pokok. Berarti di sini kita membaca inputan gaji pokoknya. Baru kita proses pada persegi panjang di bawahnya bahwa gaji bersih itu hasil perhitungan dari gaji pokok ditambah 20/100 kali gaji pokok dikurangi 15/100 kali gaji pokok. Baru nanti akan ketemu gaji bersih. Setelah perhitungan selesai, proses selesai, ketemu gaji bersih, maka kita akhiri dengan terminator lagi yang berisi selesai. Anak-anakku, kita sudah belajar dan membahas tentang algoritma pemrograman ya, dengan pembahasan 3 cara penulisan algoritma pemrograman, penerapan variabel, konstanta, dan tipe data seperti yang sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya. Yang Ibu harapkan kalian dapat menyimak, dapat mempelajari materi yang Ibu berikan kali ini dengan baik dan dapat memahaminya dengan baik. Selamat belajar anak-anakku. Kita akhiri dulu pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, jangan lupa jaga kondisi. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.